Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, senang berjumpa dengan kalian semua peserta didik kelas 11 IPA MA NU Ibtidaul Falah. Ini adalah pembelajaran PPKN edisi belajar dari rumah semester genap yang keempat. Kali ini kita akan mempelajari tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Dan materi kita hari ini adalah 1. Pengertian integrasi nasional, 2. Faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional, serta bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. Kalian bisa mempelajari buku LKS halaman 28-33. Mari kita mulai. Teman-teman, inilah peta negara kita tercinta, tanah air kita, tempat kita lahir, tumbuh, dan berkembang. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kita tahu, letaknya berada di antara dua benua, Asia, sebelah utara, dan Australia di sebelah selatan, serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak Indonesia yang seperti itu, letak geografis yang seperti itu tergolong strategis karena merupakan jalur persilangan, jalur perekonomian dunia. Nah, kita akan membicarakan Indonesia dari segi poin positif atau poin plus. Letak geografis strategis yang dimiliki Indonesia serta kekayaan alam dan budaya akan menjadi anugerah yang bisa dimanfaatkan untuk memperoleh berbagai macam keuntungan. Salah satunya adalah keuntungan ekonomi dan pariwisata untuk memajukan perekonomian nasional. Yang kedua, dua hal ini jika diolah dengan baik, digunakan dengan baik, akan menjadikan Indonesia negara yang kuat, yang punya bargaining power, punya daya tawar yang luar biasa, yang kuat dalam level hubungan internasional. Jadi negara lain tentu akan berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mengancam Indonesia karena kita adalah negara yang kuat. Sebaliknya, kita akan melihat Indonesia punya poin minus jikalau letak yang strategis itu dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita justru melahirkan musibah, di mana perbedaan memicu konflik. Negara Indonesia kan negara beragam. Nah, perbedaan dengan mudah memicu konflik, adanya ancaman asing yang ingin menguasai sumber daya alam, kita tidak mampu memelihara kekayaan alam yang justru mengundang musibah, bencana alam. Nah, adanya budaya asing yang merusak budaya kearifan lokal kita, serta ada sikap menang-menangan, overconfident, terlalu bangga dengan suku sendiri dan meremehkan dan merendahkan saudara-saudara kita dari suku lain. Kalau ini terjadi, maka aset yang diberikan Tuhan ini justru melahirkan musibah yang berdampak negatif pada kemajuan dan keutuhan bangsa kita. Nah, kita mau milih yang mana? Negara kita negara yang kaya, indah, dan berseri, yang luar biasa sekali, beragam, berbeda, dan kita sudah bertekad menjadi satu kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita tentunya ingin mempertahankan negara kita. Dalam hal pertahanan dan mempertahankan negara kita, ada satu konsepsi yang bernama integrasi nasional, yang secara bahasa artinya integrasi adalah menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sedangkan nasional berarti bangsa. Nah, jadi artinya secara bahasa menyatu padukan bangsa. Kalau secara istilah, integrasi nasional adalah proses mempersatukan, menyatu padukan berbagai perbedaan pada suatu negara, seperti negara kita, negara yang beraneka ragam, mulai dari kondisi geografisnya, suku bangsanya, dan lain sebagainya, sehingga tercapai keselarasan dan keserasian secara nasional. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah integrasi nasional.
Bhinneka Tunggal Ika. Kita bersama tapi tidak harus sama. Kita bersatu tapi tidak hanya satu. Kita beraneka ragam. Perbedaan-perbedaan kita diharmonisasi sehingga serasi dan selaras. Itulah integrasi nasional. Bangsa Indonesia sudah sadar, punya kesadaran dan punya tekad untuk bersatu sebagai satu kesatuan bangsa yang secara resmi sudah diwujudkan dalam satu konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda 1928. Kita mengikrarkan diri satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah integrasi nasional. Jadi kita sudah memilih untuk bersatu, maka tugas kita adalah mempertahankan persatuan tersebut, no matter what happen. Jadi teman-teman, berbeda itu hal biasa kok. Semua isi kepala di dalamnya ada isinya tersendiri kan. Nah, lain lubuk lain belalang kan. Tapi persatuan tetap harus nomor satu. Perbedaan itu hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk berbeda pendapat dan berbeda pendapatan. Tapi jangan sampai perbedaan itu menghancurkan sendi-sendi persaudaraan kita sebagai anak bangsa. Kita semua yang akan rugi nantinya. Seperti potret yang ini. Yang kedua, kita akan belajar faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi. Integrasi nasional didorong adanya rasa satu perjuangan, senasib seperjuangan kala mengusir penjajah, mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Faktor sejarah itu mendorong adanya tekad untuk bersatu padu melawan dan mengusir para penjajah, sehingga kita semua rela berkorban, para pendahulu kita rela berkorban, mengorbankan harta, keluarga, dan bahkan jiwanya untuk kepentingan bangsa negara. Dan kita sudah bersepakat untuk memproklamirkan kemerdekaan sebagai satu bangsa yang utuh. Nah, ini juga mendorong integrasi nasional. Adanya rasa cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, itu juga mendorong integrasi nasional. Kalau ini semua dimiliki oleh kita, Indonesia akan menjadi negara kuat karena integrasi nasionalnya kokoh. Sebaliknya, inilah faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional, yang justru akan mengarah pada disintegrasi atau perpecahan. Integrasi artinya persatuan, disintegrasi artinya perpecahan. Kapan? Ketika kondisi masyarakat yang bersifat heterogen itu justru memicu konflik. Kita tidak punya, kita rendah, toleransi di antara kita rendah. Nah, itu menghambat integrasi. Lawang Indonesia memang negara yang beraneka ragam, kita harus siap hidup dalam perbedaan. Wilayah yang amat luas serta berbentuk kepulauan, berpulau-pulau, ada perairan di antara daratan, itu juga menghambat integrasi karena mobilitasnya juga terhambat. Wilayah yang amat luas berbentuk kepulauan ini juga berdampak pada hasil pembangunan, sehingga ada ketimpangan dan ketidakmerataan kalau tidak bisa dimanage dengan baik oleh pemerintah. Lalu adanya ancaman yang merongrong keutuhan NKRI baik dari dalam maupun luar negeri, ingin mengganti ideologi Indonesia dan lain sebagainya. Lalu adanya paham etnosentrisme, paham yang mengunggulkan budaya sendiri dan merendahkan budaya orang lain, ini juga harus dipahami. Lemahnya nilai budaya bangsa akibat pengaruh asing, ini juga mampu menghambat integrasi nasional. Jadi ancaman adalah setiap upaya yang mampu membahayakan keutuhan negara kita dan keselamatan bangsa kita. Ancaman yang dihadapi Indonesia ada dalam berbagai bidang kehidupan, mulai ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kita bahas satu-satu. Ancaman di bidang ideologi adalah sebagai berikut. Ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu kesepakatan bernegara kita yang sudah final, harga mati, pedoman hidup berbangsa dan bernegara di antara kita bersama.
itu tidak bisa diganggu